Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai tempat suci umat Katolik di Yerusalem. Yerusalem adalah kota suci bagi agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Yerusalem adalah kota kecil, luasnya hanya sekitar 126 km persegi. Lebih kecil dari Jakarta Utara yang memiliki lahan sebesar 142 km persegi. Meski demikian, Yerusalem memiliki catatan sejarah panjang. Kota itu sudah 20 kali dihancurkan dan dibangun kembali selama rentang 30 abad. Kota itu juga memiliki arti penting bagi tiga agama Abrahamistik, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Mengapa Yerusalem disebut sebagai tempat paling suci? Dari keempat kota suci, yakni Yerusalem, Hebron, Zat, dan Tiberias, Yerusalem dianggap sebagai tempat paling suci, sebab Bait Allah berdiri di sana sejak dulu. Di Yerusalem pula Abraham mengorbankan anaknya Ishak di Gunung Moriah. Bukan hanya peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Lama, kisah Perjanjian Baru juga terpatri di tanah itu. Berdasarkan penemuan arkeologis, terbukti Yesus lahir, tumbuh, berkarya, dan wafat di wilayah sekitar Yerusalem. Umat Katolik pun meyakini Yerusalem menjadi tanah suci karena karya penyelamatan Yesus bergulir dari tempat ini dan menyebar ke seluruh dunia. Daerah mana sajakah yang termasuk tanah suci? Menurut pemahaman Santo Fransiskus Assisi, tanah suci adalah tempat-tempat yang berkaitan dengan berbagai peristiwa karya keselamatan Yesus di dunia. Tempat itu bermula dari Nazaret, di mana Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus sehingga Yesus naik ke surga di Yerusalem. Di kawasan Kristen di kota Yerusalem terdapat gereja Makam Kudus, sebuah tempat ziarah penting para penganut Kristen dan Katolik di seluruh dunia. Tempat itu terletak di sebuah lokasi yang sangat penting dalam kisah Yesus, kematiannya, penyalibannya, dan kebangkitannya. Dalam kepercayaan tradisi Kristen dan Katolik pada umumnya, Yesus disalibkan di sana, di Bukit Golgota atau Bukit Kalvari, dan makamnya terletak di dalam bangunan pekuburan yang juga diyakini sebagai tempat kebangkitannya. Gereja Makam Kudus dikelola bersama oleh perwakilan aliran Kristen yang berbeda, terutama Patriarkat Ortodoks Yunani, kaum biarawan Fransiskan dari Gereja Katolik Roma, dan Patriarkat Armenia, serta kalangan Kristen Ortodoks Ethiopia, Koptik, dan Suriah. Tempat ini adalah salah satu tujuan ziarah utama bagi ratusan juta orang Kristen di seluruh dunia. Di Yerusalem juga terdapat Gereja Bapa Kami, yakni Gereja Katolik Roma, di mana Tuhan Yesus mengajar doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami dalam berbagai bahasa yang ada di dunia dibingkai pada dinding tembok. Pada salah satu tembok sisi kanan gereja bahkan terdapat bingkai doa Bapa Kami dalam bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi doa Bapa Kami dalam berbagai bahasa di gereja tersebut. Gereja itu dihancurkan pada tahun 614 Masehi oleh Persia. Namun demikian, pada abad ke-12, kesatria perang salib membangun lagi sebuah gereja di tempat yang sama. Apa pentingnya ziarah ke tempat suci? Ziarah sangat penting untuk meningkatkan iman umat, terutama dalam menghayati yang tertulis di dalam kitab suci. Dengan mendatangi tempat-tempat ziarah yang berkaitan dengan kitab suci, umat akan lebih mudah memahami isi kitab suci, baik itu ketika kitab suci dibacakan di mimbar atau dibaca sendiri. Memang Tuhan Maha Hadir atau omnipresent, maka Ia hadir dimanapun dan dapat disembah di tempat manapun.
Namun demikian, Tuhan juga menyatakan dirinya secara khusus di tempat-tempat tertentu. Maka walaupun tidak diharuskan oleh gereja, namun adalah sesuatu yang baik. Tentu kalau keadaan memungkinkan, jika kita mengunjungi tempat-tempat khusus tersebut, dengan maksud untuk menumbuhkan hasrat untuk mengenang kasih Tuhan dan apa yang telah dilakukan Tuhan kepada kita, serta untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan mendorong kita untuk mengenang Dia dan menjadikan kenangan itu menjadi hidup dalam kehidupan kita. Hal ini antara lain dicapai dengan mengunjungi tempat-tempat yang pernah menjadi tempat kediaman Yesus, atau yang pernah dikunjunginya atau dilewatinya pada saat Yesus hidup di dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Kunjungan ke tempat-tempat itu akan membangkitkan kesadaran dalam hati kita akan besarnya kasih Kristus yang mau merendahkan diri sedemikian rupa demi menyelamatkan umat manusia. Lewat ziarah, umat juga akan memiliki gambaran yang tepat tentang kehidupan Yesus pada waktu itu, sehingga iman kepadanya semakin bertambah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Yerusalem merupakan tempat suci dalam kepercayaan Katolik. Demikian penjelasan mengenai tempat suci umat Katolik di Yerusalem. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini.